Halo teman-teman, di video ini kita akan uji coba Starlink Mini di lokasi yang sekitar 80 km dari rumah. Saya beruntung dibantu oleh dua anak saya. Satu akan nyetir mobilnya dan yang satu syuting video. Tapi pertama mobil harus dicas dulu. Kita singgah di Tesla Charging Station untuk ngecas 15 menit. Naikkan baterai mobil dari 80 ke 100%. Sekarang kita menuju ke Hollywood Hill di Los Angeles untuk unboxing, pasang, sama ngetes Starlink Mini baru. Ini kita lagi jalan di Freeway 210 atau jalan tol nomor 210 ke arah Hollywood Hill di Los Angeles. Saya pesan Starlink Mini tanggal 11 Juli yang lalu melalui link yang khusus dari Starlink karena saat ini Starlink Mini masih belum tersedia untuk umum di Amerika Serikat. Barangnya dideliver ke rumah tanggal 21 Juli, ongkirnya kena $20 atau sekitar Rp310.000. Harga Starlink di Amerika Serikat untuk dish-nya kena $599 atau sekitar 9,3 juta rupiah. Sedangkan harga langganan bulanan kena $50 atau 775.000 untuk 50 GB data. Harga di Indonesia nantinya beda dengan harga di Amerika Serikat, tapi sama dengan harga di Amerika Tengah, yaitu sekitar 3,2 juta rupiah untuk dish-nya dan 560.000 rupiah untuk bulanan. Harga di Amerika Serikat sengaja dibikin lebih mahal karena biar jaringannya nggak overload gara-gara banyak yang dipakai oleh Starlink Mini nanti. Kita tiba di lokasi, langsung unboxing Starlink Mini-nya. Di dalam box selain ada dish, ada juga colokan listrik dan adapter untuk pasang Starlink Mini di pipa. Sedangkan kabel untuk colokan listriknya dikasih yang panjang sampai 15 meter. Untuk membandingkan ukuran, saya taruh uang Rp50.000 di atas di Starlink Mini biar kalian bisa lihat seberapa kecil antena ini. Cocok banget buat dibawa kemana-mana. Yuk bicara soal spesifikasi dari Starlink Mini yang cocok buat dipakai di Indonesia. Starlink Mini udah didesain buat tahan panas. Perangkat ini bisa bertahan sampai suhu 50 derajat Celcius. Nah itu tuh jauh lebih tinggi dari suhu panas rata-rata di Indonesia yang biasanya cuma sekitar 30 derajat Celcius. Jadi nggak perlu khawatir kalau pakai Starlink Mini di Indonesia nggak bakal overheating atau rusak gara-gara kepanasan. Starlink Mini juga punya rating IP67. Nah, artinya alat bisa tahan air banget. Kalau kecebur ke air sedalam 1 meter, dia masih bisa bertahan sampai setengah jam. Jadi, nggak perlu panik kalau tiba-tiba hujan gede atau banjir. Router dari Starlink Mini udah nempel di antenanya, jadi udah built-in. Jadi gampang dibawa-bawa, nggak usah ribet untuk bawa router atau pasang router tambahan. Wi-Fi standarnya juga oke. Starlink Mini pakai Wi-Fi 5 atau Wi-Fi 5, jadi koneksinya ngebut buat banyak perangkat. Jalan di 2 frekuensi, Starlink Mini memakai frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz. Jadi lebih fleksibel dan koneksinya lebih stabil di mana aja. Starlink Mini dapat memberikan koneksi Wi-Fi yang baik hingga lebih dari 76 meter. Tapi tentunya lebih dekat ke antena, lebih cepat hubungan internetnya. Dan Starlink Mini ini mendukung antara 128 hingga 254 perangkat yang terhubung secara bersamaan. Tergantung pada konfigurasi dan pengaturan jaringan yang digunakan. Namun, performa jaringan akan menurun jika mendekati batas maksimum. Starlink Mini ini
Bisa pakai listrik DC dari 12 volt sampai 48 volt. Jadi amanlah buat di Indonesia. Tenaganya juga irit, cuma butuh dari 24 sampai 40 watt saja. Saya pakai Bluetooth power bank yang punya colokan AC bawaan dengan kapasitas 100 watt. Jadi bisa nyolok Starlink Mini ke power bank ini dan bisa dipakai sampai 3 jam. Bluetooth power bank harganya 605.000 di toko online Amazon Amerika. Tapi di Indonesia pasti bisa nemu power bank yang mirip di Shopee atau di Tokopedia. Setelah menyambung dan nyalain Starlink Mini, saya buka Starlink app di iPhone. Pertama, pilih menu obstruction check untuk memindai area sekitar dash. Arahkan kamera HP ke langit dan putar perlahan untuk memastikan tidak ada halangan seperti pohon atau bangunan. Aplikasi akan menunjukkan apakah ada halangan di sekitarnya. Kalau ada, coba pindahkan disk ke tempat yang lebih terbuka. Bisa dilihat di app kalau halangan sudah bebas, dan langkah selanjutnya adalah setup. Ketuk di setup here untuk menentukan lokasi. Starlink sudah dicolok. Buka setting. Masukkan nama dari Wi-Fi network. Ini dia tampilan layar setelah setup Starlink Mini selesai. Kita langsung saja coba speed test buat lihat apakah Starlink Mini udah terpasang dengan benar dan siap dipakai. Ketuk di speed test. Starlink app lagi proses ngumpulin data buat mulai tesnya. Wow, mantap juga nih. Ini dia kecepatan downloadnya. Lagi jalan di angka 112 megabit per second. Lumayan kenceng kan? Buat uploadnya juga stabil nih. Di sekitar 10 megabit per second. Pingnya juga rendah, cuma 23 millisecond. Gimana? Mantap kan internetnya? Nggak kalah sama yang di kota deh. Cocok banget buat yang butuh internet cepat di mana aja. Akhirnya Starlink Mini nyampe juga. Di video ini kita udah unboxing, ngeliatin dalemannya, terus kalian pasang dan tes sinyalnya. Jangan lupa nonton video selanjutnya, bakal lebih seru lagi. Saya mau ngetes fitur Starlink Mini in motion. Kita lihat internetnya lancar jaya nggak ya pas lagi nyetir. Langsung subscribe dan aktifin tombol loncengnya biar nggak ketinggalan.